atau perusahaan-perusahaan besar atau government. Jadi kalau lihat dari historical ya, di sini ada yang lahir setelah 2001 nggak? Ada. Jadi kurang lebih ini dia umurnya udah lama ya, dia udah hampir berapa tuh, 17 ya, tahunnya ini 17 tahun. Jadi bisa dibilang kalau mau ngebesarin anak udah masuk kuliah. Jadi ini teknologi dinosaurus tapi selalu di up to date dan selalu mengadopsi teknologi baru. Jadi SharePoint adalah produk yang platform ya, dia multifungsi. Jadi mungkin paling mudahnya teman-teman ada yang pernah pakai WordPress, Joomla atau semacamnya, .NET Nuke atau PHP Nuke ya, CMS kan, Content Management System. Nah itu fitur itu hanya 5% dari fiturnya SharePoint. Jadi saking banyaknya fitur dari yang ditawarkan oleh SharePoint. Jadi ada Enterprise Content Management System, which is kita bisa bikin kayak website atau portal atau search engine, atau kita bisa bikin semacam BI, business intelligence, di mana kita bisa menggambarkan dashboard tentang penjualan perusahaan atau analytical chart dan sebagainya. Itu kita bisa bangun di atas SharePoint. Kedua, kita bisa bikin sosial media sendiri. Kalau biasa kita pakai Facebook, pakai apa, tapi dengan adanya SharePoint di tahun 2010 dia ngeluarin namanya MySite, di mana MySite yang tahun 2010 ini sudah mengadopsi sosial media seperti Twitter gitu. Dan kalau Yammer ada yang pernah dengar nggak? Yammer itu dibeli oleh Microsoft sekitar 2000-an, di atas 2011 ya. Nah itu diintegrasikan juga ke SharePoint. Skype, pernah dengar Skype? Skype juga diintegrasikan ke SharePoint. Jadi ngebayangin kita punya satu platform, kita punya sosial media di situ, kita punya portal di situ, kita punya integrasi dengan messaging service seperti Skype, kemudian email service seperti Exchange dan yang lainnya. Dan yang nggak kalah kerennya di tahun 2016 dia mempunyai fitur yaitu hybrid cloud. Maksudnya apa? Kalau teman-teman biasanya kalau hosting kan bikin webnya di lokal, upload ke hosting, jalan gitu ya. Kalau ini jalannya di dua alam. Jadi kalau istilahnya kita taruh di server kita satu, SharePoint ini, satu lagi kita taruh di cloud, dan ini bisa ngobrol dua-duanya. Kalau kita search kontennya bisa dibaca dari atas, maksudnya dari cloud, bisa dari on premise, istilah kita on premise. Jadi kita taruh di server kita sendiri. Banyak yang udah implementasi ini, Adeplu udah, Polri udah, kemudian perusahaan-perusahaan BUMN, PGN, Danamon dan sebagainya. Kenapa saya share di sini? Teman-teman yang baru mau lulus atau rencana mau kerja, ini penting untuk dikuasai karena demand di market ini besar. Perusahaan Fortune 500, perusahaan-perusahaan besar ya, Walmart, kemudian Exxon, Motor dan sebagainya, semua pakai. Hanya jarang terdengar karena ya jarang yang masuk ke kampus bawain konten ini. Nah sekarang kita coba istilahnya sosialisasikan teknologi ini. Sebenarnya dari 2016 udah dikembangkan secara berevolusi gitu ya. Jadi yang 2016 itu terinspirasi oleh cloudnya Microsoft Azure. Pernah tahu Office 365? Sekarang orang nggak perlu install Office sebenarnya di komputernya ya, Word, PowerPoint, Excel ya. Karena semua bisa diakses lewat browser, betul nggak sih? Ya, Google Docs juga gitu kan. Cuman ya ini kan mbahnya istilah dari belum lahir juga udah ada kan Office. Nah, dari pengalaman ini ya dalam membangun teknologi Office ini semakin canggih dan sekarang udah cloudable, maksudnya udah bisa running di cloud. Dan fitur-fitur yang baru itu semua mengadopsi dari cloud. Kalau dulu dikembangin spesifik untuk jalan di server masing-masing klien, sekarang dari Azure diturunin biar bisa jalan di klien. Jadi yang baru-baru bisa running juga di tempat kita. Nah, ada yang pakai Google Drive, OneDrive, Dropbox, sama ya, persis lah kayak gitu ya. Kalau habis satu pindah ke yang lain, ya. Nggak tetap laku cari yang gratisan. Nah, OneDrive itu nggak semuanya gratis. Ada yang fiturnya yang enterprise punya. Jadi istilahnya kita punya drive yang bisa accessible dari mana aja. Karena sebetulnya pada intinya taruh di Azure,
selama di internet kita bisa akses file kita kan. Dan yang lebih menarik, di SharePoint itu udah diintegrasikan dengan OneDrive. Jadi masing-masing teman-teman di sini istilahnya punya repository di SharePoint yang disimpan di on-premise dan otomatis di-sync ke cloud. Dulu salah satu pemanfaatannya, saya pernah ketemu salah satu orang kementerian gitu, dia bilang saya sering presentasi bawa PPT, bawa PowerPoint gitu dalam flash disk sampai di tempat dicolok kena virus, hilang aja presentasi gitu kan. Saya bilang dengan OneDrive ya Bapak tinggal upload, besok ke sana tinggal request koneksi internet langsung bisa presentasi. Nah nanti saya demokan juga yang lebih keren lagi, kita bisa membangun office online kita sendiri. Jadi kayak Google Docs kalau kita buka Excel kan langsung di-render ya di browser. Word juga dia bisa diedit langsung di situ. Dan kita bisa bikin server sendiri yang bisa jalan seperti itu tanpa harus ada internet gitu, jalan di intranet atau di jaringan perusahaan kita sendiri, organisasi kita sendiri. Nanti saya tunjukkan. Jadi integrasi adalah OneDrive dengan Office Online Server. Nah, ada juga teknologi baru yang masuk ke dalam SharePoint 2016 ini adalah Delft dan Office Graph. Apa sih? Nah, semua service dari Microsoft kayak yang tadi Word Online, kemudian Excel Online dan sebagainya, itu semua kontennya begitu kita upload ke SharePoint, kita bisa discover, kita bisa search, kita bisa cari apa dokumen yang sering kita akses, dokumen yang kita mau share ke orang lain, terus bisa co-working, istilahnya kita kolaborasi ngerjain satu dokumen bareng-bareng secara real time. Contohnya ini bagus ya buat yang skripsi, ajarin dosen nih gitu, Pak, jangan saya kirim fisik coret-coret balikin lagi, tapi coret-coretnya di sini aja. Karena apa? Begitu kita upload skripsi kita, dia coret-coretnya di Word kan online, dan kita bisa langsung lihat real time, oh dia lagi nyoret ini nih, dia lagi kasih komen seperti ini. Nah itu kolaborasi bareng, jadi satu file kita bisa kerjain sama-sama bareng-bareng. Itu nanti di teknologi ini bisa dilakukan. Kemudian nanti setiap user itu punya profile ya, bayangannya kayak profile user yang ada di Facebook lah. Itu kan kelihatan kita mau naik grup apa, kemudian kita follow siapa aja kan, grup mana aja yang kita ikutin, itu sama. Tapi untuk kebutuhan bisnis, dokumen mana aja kita ikutin. Contohnya kalau kita ngerjain satu laporan yang bareng-bareng, saya nggak mau untuk ngecek perubahan dari temen yang lain yang ngerjain itu, saya harus buka dokumennya, lihat mana yang berubah. Tapi dengan follow, kita nggak follow dokumen, begitu ada yang ubah gitu, kita dikasih notifikasi, ada yang ubah nih, lihat dong gitu. Jadi menarik gitu, jadi pengalaman dari sosial media kita bawa dalam pekerjaan. Nah, Team Site ini biasanya kalau kita bikin satu project, terus kita jadikan satu repository khusus di mana kita naruh dokumen di situ, kemudian kita bisa sharing informasi di situ, ada forumnya dan sebagainya. Ini udah dijadikan satu template di dalam SharePoint yang namanya Team Site. Jadi kita bring all together teman-teman yang dalam satu tim, kemudian dokumen-dokumen yang kita gunakan, mungkin di dalamnya ada site-site khusus atau kalender atau apapun yang kita butuhkan dalam mengerjakan satu pekerjaan, bisa kita kolaborasikan dengan satu tim site. Nah, extranet, nah biasanya perusahaan, contohnya ya saya sebut Yamaha, Astra, Honda Motor dan sebagainya, kan jarang jualan langsung, selalu lewat distributor yang benar kan? Nah kita pengen maintain ini para distributor kita lewat satu platform. Apa sih biasanya? Ya udah web atau portal kan. Nah orang-orang ini sebenarnya kan nggak ada dalam perusahaan, tapi ada partner kita. Kita bisa bangunkan sebuah extranet, jadi portal untuk diakses oleh orang dari luar perusahaan. Kita pisahkan tuh usernya mereka sama usernya perusahaan. Nah itu nanti ada separasi. Nah itu biasanya bisa kita implementasikan solusi seperti itu. Jadi contoh, saya lagi ada promo nih buat distributor saya, kalau jual motor A gitu ya, dapat diskon 20%. Nah, akhirnya semua distributor seluruh Indonesia serempak jual motor yang sama supaya dapat diskon gitu. Dan dengan ada portal kan saya posting sekali semua nerima kan, bener nggak? Gitu, nggak perlu lagi saya email satu-satu dan sebagainya, which is ngabisin waktu. Nah ini standar, dan ada operational insight di mana ya kita bisa lihat statistik tadi standar ya. Biasanya kalau Google Analytics lah kan, kalau itu kan untuk melihat berapa banyak orang akses site kita ya. Sama aja berapa banyak yang akses website kita.
bahkan kita bisa deep lagi orang ini sering akses apa, berapa kali dan sebagainya, diagnostik lah istilahnya. Nah, implementasi SharePoint ini nggak semudah kita nginstal Apache gitu ya. Server lah nggak sejalan gitu. Dia itu bisa running di berbagai, maksudnya di lebih dari satu server. Dan kita mengistilahkannya masing-masing server punya fungsi yang berbeda. Di 2016 kita menggunakan istilah min role. Jadi role dari server itu sendiri. Contohnya ada server yang khusus melayani request web dari user. Contoh kayak web server lah ya. Nah, web server itu standarnya Apache kan web server. Layaknya web server. Dia ada web front end. Nanti untuk searchingnya sendiri kita bisa bikin satu server lagi khusus nge-search. Nanti ini kita hubungkan antar server ini. Nanti ada lagi khusus untuk memproses machine translation. Apa sih machine translation? Jadi kita bisa tuh upload dokumen dalam bahasa Indonesia, itu otomatis dia translate itu ke bahasa lain gitu. Case study contoh kayak portalnya webnya Ferrari.com itu pakai SharePoint. Pusatnya membuat konten nih, publikasi tentang artikel Ferrari yang baru. Otomatis semua site yang ada buat di negara lain, Indonesia, Singapura itu langsung bisa translate otomatis ke bahasa masing-masing. Sekali bikin konten ditranslate otomatis, itu masih pakai bikin translator kadang-kadang salah-salah dikit, nah itu bisa diperbaiki manual. Itu contohnya untuk menjalankan service itu bisa kita jalankan di satu server terpisah. Kemudian ada Excel service. Excel yang selama ini kita pakai kan ya udah kita buat table-table, ada perhitungan, formula dan sebagainya gitu kan. Di bisnis itu bisa di-enhance lagi, Excel itu kita bikin online. Ngebayang kalau saya presentasi mengenai penjualan gitu, data-data semua saya taruh Excel, saya mau presentasi, saya cukup upload di atas SharePoint, kemudian saya kasih akses tuh teman-teman dari Singapura, dari Maluku dan sebagainya, dan mereka langsung bisa lihat Excel saya. Kalau ada formulanya jalan di browser, grafiknya jalan di browser, saya nggak perlu bikin web page. Betul ya? Nggak harus kita coding HTML, CSS, upload aja laporan saya. Dan di situ ada filternya, tetap dicentang-centang semua bisa running di atas SharePoint. Nah, dengan main role ini ya, nanti proses instalasinya bisa kita bagi-bagi per server. Ada tadi web front end untuk search-nya, untuk service yang specialized, contohnya kayak tadi untuk project server tuh apa ya? Kalau sekarang ada yang pernah pakai ini nggak? Project management. Biasanya buat menggarap satu project kita ada implementasi menggunakan Microsoft Project. Belum ada yang pernah pakai ya? Nanti itu buat manajemen project itu nanti saya gunakan. Nah ini yang tadi saya bilang ada web front end, application, specialized load, ini yang tadi bisa aja machine translation dan sebagainya. Distribute cage, nah ini kadang-kadang kalau kita bikin aplikasi yang diakses banyak user, kalau ngomong banyak tuh bisa 10.000, 100.000, 1 juta orang gitu kan, kita nggak mungkin pakai satu server kan, kita bisa bikin beberapa web front end. Nah dengan distribute cache ini dia akan ngatur load balancing, jadi kalau yang akses ke satu server ini udah lebih 10.000, dioper ke server yang masih sedikit aksesnya, jadi dibagi. Jadi ya secara kehandalannya sangat baik karena apa? Loadnya itu dibagi, jadi nggak cepat down lah servernya. Ini contoh cocok buat KPU ya. Nah ini instalasinya seperti ini. Tadi Pak kita jalani, nanti kita ada pemilihan mau jadi front end server, application server dan sebagainya. Nah by the way, saya nggak mau ngomong lebih jauh. Karena saya lebih seneng ngasih lihat bentuknya kayak apa sih gitu ya, nih ngomongin ngalor ngidul saya nggak kebayang gitu. Nah lebih baik saya demoin. Saya udah setup server sendiri di tempat saya, jadi saya remote aja. Ini bukan remote ke Baleho itu ya, setel video aneh-aneh. Udah solusinya irit nih.
Jadi sebenarnya saya di dalam tim viewer ada tim viewer lagi, saya butuh lihat ID tim viewer yang di dalam. Jadi ini server running beberapa server lagi di dalam. Sebentar ya. Nah ini bantu juga. Oh ini. Server yang sama. Oh ini 584. Belum pernah. Kelihatan nggak apa belakang? Kelihatan. Ini yang tadi. Bantuin apalin yang belakang ya, saya depan. 584. Ini ada yang ngapalin 932 ya. Berapa tadi? 932 ya. Belakangnya? 584. Nah, sih. Bagi-bagi lot ya. Oke, ini kurang lebih SharePoint seperti ini. Ini kecil banget ya. Nah, ini SharePoint. Jadi saya contohkan di sini side content. Side content adalah apa? Untuk melihat isi-isi yang ada di dalam SharePoint kita ini portal ya. Nah, saya tunjukin yang pertama adalah Office Online 2016, di mana kita bisa mengakses aplikasi Office secara online di browser kita dan kita hosting di server kita sendiri. Di sini saya punya dokumen library. Logikanya itu kayak folder lah ya. Kayak folder. Di sini saya punya file PowerPoint dan sebagainya. Saya klik di sini kan. Nanti otomatis dia akan render PowerPoint saya di atas server saya sendiri. Bayangkan kita punya Google Docs sendiri, kita punya Office Online sendiri, ini di server sendiri loh, bukan connect ke Azure. Dan ini semua jalan, fitur-fitur kayak animasinya dan sebagainya. Dan saya nggak perlu Office diinstal di tempat saya sendiri, saya bisa edit di browser langsung. Nah, kebayang kan, kalau contohnya ada kebutuhan di sebuah organisasi, wah saya mau ngedit file Office ini langsung di portal saya gitu. Coba kamu bikinin pakai HP gimana? Berat pasti kan, susah kan codingnya kan, atau bikin pakai Java, terserah bahasa apa. Tapi akan sangat kompleks, karena apa? Karena fitur ini digarapnya juga bertahun-tahun. Kita sekarang tinggal pakai gitu ya. Dan juga dia supportnya banyak, nggak cuma ini file-file Office kayak Word, PowerPoint, Excel dan sebagainya. Nah ini kalau saya kasih rumus, ini kan sebenarnya rumus nih. Saya gitu dulu ya. Nah ini sebenarnya ada formula ya. Jadi kalau saya tambahin 10 pun dia bisa. Jadi ngebayang kalau mau presentasi, saya bikin aja di sini, saya share ke seluruh cabang organisasi saya langsung bisa presentasi secara real time. Oke, itu Office Online Server. Nah ini PDF juga nih. Nah, PDF juga saya bisa edit karena nanti dia akan konversi ke Word. Habis itu bisa kita edit di Word-nya, kita bisa save kembali sebagai PDF. Gitu. Nah, terus gimana? Saya mau branding. Ini kan contohnya adalah desain yang bawaan SharePoint-nya kaku banget gitu. Saya ini bisa CSS, HTML dan sebagainya. Saya pengen ganti nih tampilannya dan sebagainya. Kita punya tool yang namanya di sini SharePoint Designer. Di mana ini kalau saya open, nah ini
ini kan URL-nya ya. Nama server saya Red Velvet, di sini saya open. Nanti strukturnya otomatis kebuka. Nah, ini struktur dari site kita. List dan library itu seperti folder atau table. Jadi semua data-data di sini istilahnya untuk membuat table aja semuanya pakai UI, nggak pakai coding, nggak pakai script SQL dan sebagainya. Contoh, saya mau bikin table ya. Saya cukup ini si Asep ya. Oh, Asep. Saya harus login sebagai user yang lebih tinggi. Nah, ini startup. Nah, ini saya bisa add an app, nambahin app. Saya bisa bikin custom list. Ini anggapnya custom list itu kayak table ya. Saya kasih nama registrasi lah ya. Registrasi. Nah, ini table kita langsung jadi. Kita tinggal nambahin kolom-kolom yang kita butuhin. Kita tinggal klik setting. Di sini nanti ada kolom. Create kolom. Jadi nambahin kolom bisa langsung dari sini. Tipe datanya juga udah ada nih, single line of text, multiple of text, choice biasanya ABCD gitu, number, currency dan sebagainya. Tanggal juga ada, date and time. Saya cuma tambahin satu kolom tadi. Saya balik. Saya ke registrasi. Saya coba tambahin satu item. Otomatis formnya langsung di-generate. Ini ada nama dan sebagainya. Kalau kolom yang kita bikin otomatis ada. Nah, ini title default. Nah, ini bisa kita hapus sebenarnya. Jadi satu table dengan form-formnya untuk insert, update, delete, dan udah ready to use gitu. Dan ini indeksnya semua udah di-handle oleh SharePoint. Jadi istilahnya udah kita bikin struktur data langsung di UI ini. Gitu. Nanti kita bisa bikin tinggal pakai SDK-nya untuk akses data-data ini. Begitu juga dokumen. Kayak tadi saya punya dokumen ya, Word tadi ya, ada di sini. Ini dokumennya nggak muncul karena tadi dicek ke Mas Asep, jadi user lain nggak bisa lihat. Nanti kalau Mas Asep udah publish istilahnya, ini dokumen saya udah final, saya nggak edit lagi, nanti bisa muncul. Jadi otomatis juga hak aksesnya udah diaturin gitu. Jadi kemudahan-kemudahan ini sebenarnya untuk mempercepat pengembangan aplikasi dan teknologi hal-hal yang sudah biasa dibangun dengan SharePoint. Nah, tadi pertanyaannya gimana? Saya punya custom design sendiri. Saya mau apply ke SharePoint. Itu istilah di kitanya branding ya. Saya contoh di sini punya HTML free ini ya, free template gitu. Ini kan HTML biasa gitu kan. Saya mau apply di SharePoint, gimana caranya? Sebenarnya sih kita tinggal copy aja file-file. Di sini. Ini semuanya copy CSS, font, image, CSS dan sebagainya, kecuali HTML-nya. Nah, terus saya paste di folder yang saya mau. Kalau kita ngomong istilahnya di docwit, saya kasih nama pages. Nah, ini saya udah copy ya, ada sampel 2 kalau salah, sampel 2. Nah, ini JS ini dan sebagainya. Kemudian filenya itu saya buka.
dengan terserah mau pakai ID apa. Contohnya saya pakai Visual Studio Code. Nah ini saya parsing kita pisah-pisahin. Contohnya nih di head ini saya copy semua CSS-nya, script-nya dan metanya dari copy. Terus di sini saya bikin page baru kan. Nah, kalau bikin page baru tinggal klik kanan ini, terus ASPX gitu. Atau bisa juga dari site-nya juga kita bisa dari atas site add page. Gitu. Nanti setelah kita create, otomatis dia akan di generate di document tadi, document sini. Ini kita bisa edit. Jadi kita advance mode. Nah ini contohnya ini di headnya, saya paste di sini, sisanya di bodinya. Saya lihat sini ada container mainnya, di sini SP content replacement. Nah ini sisanya yang dari body ke bawah, ini yang dari body sini, header sampai tag sebelum penutup body. Ya saya copy semua, kemudian saya close filenya. Nah, kita klik kanan, kita check in. Maksudnya sebenarnya check out, check in. Maksudnya kalau saya check out, saya lagi ngedit file itu orang lain nggak bisa akses. Kalau saya udah check in, saya udah selesai ngedit, orang lain bisa akses. Itu yang saya bilang bisa kolaborasi. Nah udah, setelah kita lakukan hal itu, kita bisa masuk ke library page tadi. Yes, tadi ada di folder sampel ya. Jalan gitu. Jadi semudah itu. Jadi sebenarnya kalau mau nge-branding kok tampilannya kuno banget bisa kok pakai desain-desain yang baru gitu ya, pakai bootstrap atau pakai yang lain-lain. Bahkan yang baru udah support untuk coding pakai Angular 2 atau React dan sebagainya udah bisa support. Ini juga contoh lain yang saya coba branding, saya pindahin. Nah hitungan menit aja berapa jadi gitu. Zaman dulu nge-branding SharePoint tuh susah ya, susah setengah mati. Bahkan cuma pindahin dari desain ke SharePoint itu bisa jadi satu project sendiri, itu mahal sekali bayarannya gitu. Sekarang udah semudah ini, harusnya semakin banyak yang bisa menguasai SharePoint. Oke, kita lanjut ke slide ya. Nah ini proses tadi instalasinya. Nah instalasi bisa dilakukan di dua cara. Pertama pakai UI-nya, semacam installer ya. Kita klik extract, oke itu ciri khasnya Microsoft ya, gampang. Bisa juga pakai command line, pakai PowerShell. Jadi kita install dulu installernya, binary-nya. Setelah itu nanti konfigurasinya pakai PowerShell. Nah ini satu bidang sendiri yang tidak saya presentasikan sekarang. Nah setelah SharePoint itu terinstall, kita memiliki yang namanya Central Administration, istilahnya control panel dari portal kita. Di sini kita bisa nge-create site tadi ya, kemudian konfigurasi search engine kita. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak lo bikinin search engine gue? Bisa, oke SharePoint. Klik-klik jadi istilah bikin Google sendiri gitu, bisa begitu. Dan searchingnya juga keren. Contohnya dia nge-search PowerPoint gitu ya, dia muncul di hasil pencarian. Itu kita nggak usah klik untuk ngelihat isinya, langsung muncul tampilan otomatis dia generate tampilan PowerPoint yang bisa next. Begitu juga Word, begitu juga searchingnya itu nggak cuma metadata ceritanya namanya filenya ya, tapi konten di dalam Word ya bisa kita search gitu. Konten di dalam PDF, dalam Excel, PowerPoint itu semua bisa diindeks gitu. Jadi kurangi hal-hal yang sebenarnya udah dibikin dan bikin sendiri ya. Nah, habis itu, nah ini service SharePoint itu banyak banget gitu. Tadi yang saya bilang kita bisa pisahin per server apa aja tuh. Contohnya gini, access service, kemudian business data connectivity service. Apa sih BDC itu? BDC itu sebenarnya kalau teman-teman punya data di MySQL, Oracle atau database lain atau di cloud gitu ya. Itu dengan BDC, data katalog, kita bisa connect-in. Jadi ada semacam UI-nya untuk mengkonfigurasi. Itu table-table di eksternal langsung bisa dikenali di SharePoint, jadi list yang ada di
data kok langsung ditarik datanya, dan kita bisa edit review dan sebagainya. Ngebayang kan kalau bisnis kan butuhnya cepat ya, apa-apa cepat, nggak mau dia dengan 5 hari Pak ngoding begitu, nggak mau, udah cari developer lain gitu kan. Nah yang begini untuk mengejar hal-hal seperti itu gitu. Saya mau nampilin data saya cuma di Oracle gitu, gimana? Nggak usah di coding, nggak usah kita bikin connection Oracle terus kita query, populate data table, langsung di print ke table, nggak kelamaan. Harganya gitu langsung jadi gitu. Dan dengan Excel kita bisa tarik datanya tadi yang udah ditarik dari Oracle masuk ke SharePoint, tarik di Excel langsung jadi chart, langsung jadi laporan. Daripada lo download JS framework buat bikin chart dan sebagainya, kelamaan. Habis umurnya habis sayang. Nah kemudian ya tadi ada distributed cache untuk nge-handle request yang banyak dan sebagainya. Dokumen conversion gitu kan, contohnya kita tadi ngupload dokumen terus mau ditranslate ke berbagai site. Contoh Deplu ya, Deplu itu kan punya representasi banyak ya di semua negara ya gitu. Nah dia mau announce sebuah pengumuman dari pusat gitu, pusat cuma create artikel satu, publish, otomatis semua site di bawah portal utamanya dapat infonya itu gitu, langsung di bahasa setempat gitu, bisa seperti itu. Itu intinya untuk produktivitas. Terus ada konektor ke Lotus. Jadi Lotus Notes itu sebenarnya saingannya SharePoint, cuma dibikinin konektor yang baik kan. Jadi data di sana bisa kita tarik dari sana. Kemudian ya ada manajemen metadata. Jadi semua tag lain itu sebenarnya bisa kita bikin hierarki gitu ya. Nah, kan selama ini kalau kita tag cloud dalam blok-blok itu kan nggak ada hierarkinya ya, maksudnya nyebar aja. Sebenarnya contoh kayak web, mobile itu kan di bawah software development, nanti ada tentang embedded system dan apa itu di bawah elektronik, itu hierarkinya bisa kita set di sini. Jadi gunanya buat apa sih? Contoh kita nge-refine search gitu, saya lagi mencari tentang bioteknologi gitu, research gitu. Nanti dia bisa kasih semacam rekomendasi, mau lihat yang lain nggak yang berhubungan sama bioteknologi. Karena kita udah membuat organisasinya, kita biotek hubungannya sama apa sih gitu. Kita tentang kultur jaringan atau cloning dan sebagainya. Hasil search-nya itu mepet-mepet, nggak nyasar gitu, mendekati apa yang kita cari. Nah, role yang udah kita set di satu server itu kita bisa pisahkan. Contohnya yang tadinya front end kita mau expand, dia bisa handle searching juga dan sebagainya. Ada fitur role conversion yang bisa kita konfigurasi dan yang udah biasa pakai SharePoint tuh udah tahu penyakitnya SharePoint tuh kalau ada update minimal biasanya filenya 2 giga dan sebagainya. Terus pas kita ngupdate tuh harus down. Sedangkan kalau orang lagi ngakses masa down gitu. Kayak Lazada kan akhirnya kehilangan pengguna gara-gara down. Nah, dia bikin teknologi zero downtime patching tuh, jadi filenya semakin kecil, jadi server nggak perlu di restart atau mati untuk update. Nah ini native integration sama project servernya saya gabungin aja. Mungkin tadi ada yang bertanya-tanya kayak gimana sih gitu. Jadi ini orang istilahnya apa ya, project server. Jadi semua project saya bikin case-nya dulu deh. Contohnya saya perusahaan pertambangan, saya punya project-project di beberapa tempat pengeboran emas gitu ya, di Cikotok, di mana yang di Cimanding ya. Nah masing-masing itu ada nama projectnya, ada timnya, ada orang-orang yang bekerja di situ. Nah pusat ini BOD yang manajemen di kantor pusat pengen mantau progres project seperti apa gitu. Nah dari setiap project kan kita bisa breakdown ke dalam WBS ya, untuk breakdown structure. Jadi tas-tas apa aja yang dikerjain selama project, siapa aja yang ngerjain itu kan sebenarnya bisa dilihat udah berapa persen dan sebagainya. Nah dengan semua tim bisa mengakses portal project ini, mereka bisa ngupdate kan secara online. Wah saya udah berhasil nge-board, saya udah berhasil nge-boom, saya udah sampai nyedot
jangan baut lagi, bukan minyak ya, udah berhasil ngegali sekian ratus meter gitu kan. Nah, itu diupdate secara real time. Nah, nanti BOD itu cukup dari mejanya ketek-ketek kok udah lihat progresnya seperti apa. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah ini udah gini ternyata. Nah ini project server seperti ini contohnya. Nah saya bisa create project di sini atau import. Nah, kebetulan saya udah bikin project sampel ya. Saya kasih nama my project sama Azure project. Nah ini salah satu project saya buka gitu kan. Nah ini nanti banyak project ke bawah yang bisa kita lihat progresnya seperti apa di timeline. Saya remote lagi ke satu PC yang akan terkoneksi ke sini. Kita anggap PC itu ditaruh di masing-masing site yang tadi ya, di masing-masing site project. Masuk saya. Nah ini saya adalah satu PC yang gambarannya adalah PC yang ada di Windows. Ternyata mati tadi. Nah ini satu project dimana masih kosong. Jadi nanti tim project bisa ngupload dokumen, ceritanya dokumen tentang pengecekan environment di pertambangan, kemudian dokumen penunjang dalam project itu sendiri. Nah kita punya task list di mana itu adalah item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam project itu, terus kita bisa assign ke siapa, ceritanya pengoboran sama si Udin, Asep siapa gitu. Nah ini terintegrasi sama Active Directory, which itu adalah server untuk menampung user-user biasa di organisasi. Nah ini bisa kita input manual dengan cara ya udah kita ke task, kemudian kita new task gitu kan, kita masukin satu-satu. Ini biasa lah, pakai Word juga bisa kan, kita masukin nama kerjaannya, start date-nya kapan, due date-nya, assign-nya ke siapa, oke masuk nanti. Tapi ada cara yang lebih seru yang mungkin yang biasa pakai Microsoft Project tadi, aplikasi desktop kita udah bikin WBS ya. Jadi kita bisa import ke SharePoint tanpa harus ngetik ulang gitu. Nah ini saya ada aplikasi Microsoft Project di sini. Ini karena dia SharePoint 2016, dia kompatibelnya ke Microsoft Project 2016, yang 2013 sama Office yang 2013 juga. Ya disesuaikan aja sih dari sini. Nah, saya bikin satu project baru. Saya create. Ini template-nya saya nggak apa-apain, pokoknya begini aja jadi ya. Nah ini saya coba publish ke SharePoint. Ini PC yang berbeda loh, bukan PC yang sama. Ini client PC yang tadi SharePoint. Nah ini sync with SharePoint. Saya pilih existing SharePoint site. Kemudian saya ketik ke alamat dari portal tadi. Saya verify. Nanti dia coba connect ke web service-nya SharePoint. Address-nya salah. Ini titik 2-nya hilang. Yang belakang pasti udah nggak kebaca ya.
Masih terlihat. Oke, verify. Zip nih udah bener. Nah, kita masukin usernya. Nah, dia otomatis akan ngedetek listnya tadi, list tasnya namanya apa, saya save. Nah, dia langsung sinkron datanya yang ke sini ke SharePoint. Dari SharePoint balik ke sini. Ini sama kayak nge-sync OneDrive ya, jadi dari dokumen yang di PC kita ke cloud ke dokumen kita. Cuma ini yang di-sync adalah tas-tas yang ada yang kita bikin di Microsoft Project. Ya, sebenarnya waktu saya udah habis, kita tunggu dulu. Nah, mungkin ya salah satu faktor ya kenapa banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak ekspor karena barrier-nya tinggi ya. Jadi untuk nge-set up environment SharePoint itu sendiri ya tadi kita butuh server ya. Soalnya Windows 10 nggak bisa tahan minimal di Windows Server. Kemudian ya tadi speknya juga luar biasa. Ini saya pakai speknya Xeon sih, dual Xeon. RAM-nya juga 64 GB. Nah, jadi ya lumayan berat ya, bukan lumayan sih banget. Nah, ini udah sebenarnya udah di sinkron, harusnya sih udah masuk ke datanya. Nah, ini sebenarnya datanya udah masuk, cuma nanti dia butuh waktu sinkronisasi, agak lama. Ini saya skip aja, yang penting udah dapet ininya ya, maksudnya gitu. Oke, ini seputar limitnya ya. Jadi dulu searching itu dibatasin ya cuma 100 juta per scope dari server search. Sekarang udah bisa mengindeks sampai 500 juta item. Itemnya bisa dokumen, bisa row dari table dan sebagainya. Terus dalam satu web kita bisa bikin anak-anak, jadi bisa ngebayanginnya kayak hierarki ya, satu portal di bawahnya ada subportal, di bawahnya ada subportal lagi. Itu bisa sampai 100.000 site di bawah satu portal itu. Content database juga ini adalah repository dari datanya SharePoint, itu udah bisa menampung beberapa terabyte. Dan list view juga itu tabelnya udah bisa menghandle dari 5.000. By default dia support sampai 30 juta item ya. Nah, ini tentang Windows servernya, SQL Server. Jadi ini prerequisite site apa syarat untuk menginstal SharePoint. Jadi you butuh Windows Server, butuh juga SQL Server, nggak bisa jalan di MySQL ya, atau Oracle. Ini contoh BI seperti ini. Nanti experience-nya developer juga bisa coding dengan mudah. Satu file juga bisa sampai 10 GB dan nama file bisa panjang sekali dan karakter-karakternya juga udah bisa disupport. Jadi saya ngupload video ya gede-gede, ini juga udah handle. Nah, ini teknologi baru dalam transfer data. Jadi ini dalam transfer data dari komputer kita ke SharePoint atau sebaliknya itu bisa lebih cepat. Nah, ini yang menarik. Nah, jadi dokumennya kita upload, contohnya kita rename, kita delete gitu kan. Padahal sebenarnya udah kita link ke page kita. Itu linknya otomatis ngikutin ke lokasi baru. Jadi nggak usah di-update. Contohnya saya tadi taruh di folder A, ini ke folder B. Page yang nge-link ke dokumen ini otomatis di-update sama SharePoint. Dia tahu ini filenya pindah, jadi ini tetap ngikut gitu. Kan kalau kita bikin web, kita pindahin folder hilang, atau diklik not found 404 gitu. Maksudnya ya selalu di tracking dia kemana tuh file hilang. Nah, dia udah support mobile HTML5, jadi mau diakses dari HP, dari tablet, semua udah support. Ini yang saya bilang, jadi
ada side folder untuk nge-bookmark ya. Jadi kalau kita nandain folder-folder tertentu nanti bisa ada di profile kita. Kadang kalau file terlalu banyak, folder terlalu banyak, pusing nyarinya, itu bisa kita tanda-tandain. Biasanya kalau lagi baca buku kan kita tandain sama juga, itu bisa ditandain seperti itu. Ini searchingnya juga yang tadi saya bilang bisa hybrid. Jadi kita langganan nih Office 365, otomatis kita punya SharePoint online. Di on-premise juga kita pasang SharePoint. Nanti searchingnya bisa kedua tempat dalam satu kali search. Nah, ini page experience-nya. Paling terakhir saya mau demoin bagaimana sih kalau saya bikin aplikasi di atas SharePoint. Jadi metode lama itu masih jalan, karena kita hanya cukup perlu contohnya ini saya kalau di Visual Studio saya bisa langsung aja sih file, open website, nanti saya arahin ke folder dari directory SharePoint itu. Dia biasanya posisinya ada di drive C, laptop, to SS, kemudian portnya ya, ini saya pilih port 80, saya open. Nah, ini kita bisa bikin satu folder di sini, user control. Ini contohnya saya bikin page namanya retrieve group. Nanti fungsinya untuk meretrieve grup-grup yang ada di SharePoint. Nah, ini udah anggap aja saya udah save, udah selesai. Nanti di SharePoint-nya itu sendiri kita bisa taruh di dokumen library. Di sini saya pakai dokumen library yang namanya page. Nah, saya udah bikin satu halaman. Saya bikin halaman bisa tadi ya, saya bilang klik kanan new page di sini atau dari portalnya. Saya tinggal check out untuk diedit, kemudian dibuka filenya di advance mode. Ini nggak kecil ya. Nanti ada tulisan register bla bla bla. Ini untuk ngeload ASCX yang kita bikin tadi. Di sini kan namanya retrievegroup.ascx gitu ya. Saya register di sini user control retrieve group. Terus di dalam bodinya saya load custom group dan bla bla. Nah, nanti hasilnya kayak gimana sih? Ya, saya bisa buka site-nya aja. Oke, nah ini tadi namanya sample part ya. Buka. Nah, ini jadi sih. Nah, ini kalau kita udah bisa coding di Docker, sebenarnya kita bisa bikin apa aja kan? Mau query ke database Oracle, SQL, atau mau bikin aplikasi bisnis yang lain. Yang penting ngerti coding ASP.NET, atau juga bisa jadi SharePoint developer. Jadi apa yang kita bisa kerjain semua di ASP.NET masih bisa diterapin di SharePoint. Jadi semoga presentasi saya ada manfaatnya. Jadi pelajari teknologi ini menarik banget, demandnya besar, cuman resource-nya sedikit. Itu artinya apa? Jadi pasti kamu dihargai dengan sangat tinggi gitu ya. Jadi manusia langka. Gitu. Manula. Nah, nanti juga di Office 365 codingnya agak beda dikit. Kita lebih ke open source-annya. Jadi teman-teman bisa ngodingnya pakai VS Code, which is bisa jalan di Mac atau di Linux ya. Nanti Yeoman ini untuk nge-generate template-nya. Jadi nanti ada kita pakai Yeoman untuk nge-generate template aplikasi SharePoint gitu. Ini kita bisa deploy ke cloud. Mungkin ini nggak masuk ke scope saya, ini sekedar pengetahuan aja. Yang tadi saya demoin namanya webpart, jadi kita bikin komponen-komponen yang reusable yang bisa kita pakai di SharePoint.
Oke, selesai. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini ada Hardian. Ya. Tadi kan dikatakan kalau SharePoint itu kebanyakan customer-nya level enterprise ya. Ya. Artinya untuk license sendiri dia harus membayar harga. Nah, SharePoint 2007, 2010, 2013 itu ada istilah SharePoint Foundation. Itu free. SQL-nya juga express free. Yang bayar Windows Server doang. Gitu. Nah itu 2016 itu nggak ada lagi. Jadi orang dikasih opsinya mau beli yang on premise atau langganan Office 365, SharePoint-nya online di Azure. Opsinya begitu. Saya nggak tahu ya itu kebijakannya dari Microsoft sendiri, cuman yang free-nya dihapus. Jadi kalau mau implement yang 2013 itu free. Di beberapa customer juga senang loh pakai yang free juga gitu. Nanti buat dia hanya bayar jasanya kita gitu. Tapi nanti ke depan kalau dia mau pakai fitur-fitur, contohnya kayak tadi ada performance point buat grafik BI-nya, kemudian untuk searching-nya yang advance, yang pakai fast search yang saya bilang tadi PowerPoint langsung bisa di-render itu nggak ada di versi free. Itu harus di-interface. Kemudian ada limitasi, SQL Express itu kalau nggak salah 10 GB paling gede. Jadi konten database begitu lebih dari 10 GB ya dia nggak bisa diapa-apain. Di insert data tuh udah nolak karena udah full. Kalau nggak mau ya upgrade SQL-nya ke yang full. Cuman SharePoint yang nggak bisa tuh tidak install SQL yang Express harusnya. Nah dia ada dua versi, ada yang standar, ada yang enterprise. Nah, itu nanti fiturnya ada sih komparasinya di Google gitu. Nah itu. Nah, yang challenge-nya sekarang di perusahaan itu kadang-kadang dia ngembangin sistem silo-silo. Contohnya departemen A bikin pakai PHP, departemen B pakai Oracle, departemen C nggak ada duitnya pakai ini Access gitu ya, pakai Fox Pro gitu kan. Nah gap-nya itu sebenarnya bisa dihandle sama SharePoint. Jadi yang tadi saya bilang pakai DCF itu datanya kita bisa tarik semuanya dilihat di satu portal gitu. Datanya langsung bisa kita olah jadi analytical report atau nanti chart-chart dan sebagainya. Bahkan untuk produk enterprise juga yang kayak contohnya ada Tableau itu salah satu analytical report, analytical chart engine ya itu udah bikin plugin ya buat SharePoint. Jadi kita install pluginnya otomatis chartnya bisa running di atas SharePoint. SAP apa udah bikin konektornya. Sebenarnya produk-produk enterprise rata-rata dia udah sediakan API atau plugin untuk bisa koneksi ini. Dan biasanya positioningnya SharePoint itu sebagai gate. Jadi untuk satu pintu, kalau di kementerian sekarang istilahnya produk satu pintu pelayanan ya. Dari satu pintu kita bisa pilih pelayanan apa gitu ya. Biasanya lewat web. Ini bisa contohnya seperti itu. Saya dari sini saya mau mengakses aplikasinya HR. Ya saya harus punya aksesnya, kalau enggak ya nggak bisa. Saya aplikasi finance atau aplikasi yang lain. Nah, untuk yang sifatnya global seperti portal, sosial media dan sebagainya bisa diakses seperti ini. Dan Yammer pun udah diintegrasikan dengan SharePoint. Jadinya nanti yaitu kita bisa follow dokumen, like dokumen, kemudian kita bisa sharing ke teman, nggak harus lewat email gitu, sharingnya tinggal di mention orangnya otomatis muncul di timeline-nya dia gitu. Jadi cara bekerja itu berubah sebenarnya dengan adanya tren-tren sekarang itu, dan kita udah adopsi ini di SharePoint ini. Mungkin ya platform enterprise lain belum mikir sosial media sebagai media bekerja ya. Soalnya ngebayang orang kalau Facebook kan malah lupa kerja ya. Kalau ini experience di sosial media dipakai buat kerja. Kenapa sih kalau chattingan kerjaan gitu? Kenapa sharing tuh jangan sharing hoax gitu ya? Sharing tuh ya kerjaan gitu. Kemudian ada Office 365 video juga itu kayak YouTube sendiri gitu, kita bisa bikin video YouTube. Tapi internal di perusahaan kita juga bisa masukin ke SharePoint ini. Jadi kita punya YouTube sendiri kan menarik. Jadi yang bercita-cita di organisasinya bikin search engine sendiri, YouTube sendiri, sosial media sendiri, portal sendiri, kemudian tadi BI sendiri, ya salah satu solusinya, salah satu opsi lain. Ada lagi pertanyaan? Ya. Itu yang tadi search engine itu dia nge-search dokumen yang disimpan di servernya aja atau semuanya yang di. Nah, dia bisa ngindeks dari beberapa sumber. Satu dokumen yang diupload ke SharePoint.
kemudian list tadi yang table tadi yang kita bikin di SharePoint, page yang kita bikin di SharePoint, terus kita bisa bikin scoping. Ceritanya saya hanya search di site tertentu doang gitu, nggak search semuanya. Kan kalau Google ya keluar semua kan, ini bisa di scoping gitu. Saya mau search di bagian departemen HR doang gitu, HR doang atau yang lain gitu. Itu bisa diproteksi juga, bisa ada konten yang kita proteksi supaya nggak diindeks. Data-data penting kalau diindeks kan nggak, saya download nih laporan keuangan gitu kan, report gitu. Nah itu bisa diatur di risk management system. Dan kita juga ada sistem retensi ya, jadi buat dokumen-dokumen tertentu, contohnya saya upload hari ini, secara aturan di organisasi setiap 3 bulan tuh dokumen harus dihapus, dimusnahkan. Itu bisa kita bikin semacam workflow, aturan main, setelah 3 bulan setelah upload dihapus, otomatis nanti dia dihapus sendiri atau diarsipkan, dipindahin ke site yang lain, site backup atau pengarsipan gitu kan. Jadi nggak menemunuhin dokumen dari awal perusahaan berdiri sampai sekarang disimpan semua kan bikin berat tuh. Kita bisa bikin secara otomatis diarsipkan gitu. Itu bisa juga seperti itu. Jadi sebenarnya case-nya luas sekali. Jadi kalau kita bahas mungkin sampai 2 minggu lagi ke depan gitu. Tapi ini untuk ngasih gambaran lebih luas saja apa aja yang bisa dibangun di sini dan opportunity-nya seperti apa. Bahkan sekarang kan lagi musimnya IoT, ini tantangan gitu, gimana IoT bisa transisi gitu. Ya bisa, kalau nanti ada yang isi tentang Azure IoT, nah itu visualisasinya pakai Power BI kan. Power BI bisa di-embed di SharePoint. Jadi ngebayang kalau satu perusahaan punya pabrik di berbagai tempat, bosnya ini BUD-nya pengen ngeliat nih produksi masing-masing pabriknya, bisa langsung dari belakang mejanya, oh ini segini. Dan itu hanya klik jadi gitu, nggak usah coding terlalu lama gitu. Ada lagi? Ya. Mas, ini kan tadi kan pakai SQL Server gitu kan ya. Nah, manajemen dari SharePoint ke SQL itu gimana? Ada ketentuan khusus? Ada requirement untuk berapa sih spek servernya sih ada, tapi untuk ketentuan khusus nggak ada. Pokoknya pakai versi yang sesuai dengan contohnya SharePoint 2016 nih, minimal kan SQL Server mungkin 2012. Kalau install 2000 yang sebelumnya 2000 gitu nggak bisa gitu. Jadi paling requirement-nya aja diikutin. Sisanya di mana dia insert datanya, manage datanya, nggak usah dipikirin semua sama SharePoint gitu. Kalaupun kita jahil gitu kan, saya mau lihat struktur datanya gitu. Nah ini soal security gitu. Bisa nggak saya langsung query ke database-nya gitu kan? Itu rempong parah. Karena datanya strukturnya sangat kompleks gitu. Jadi kita nggak tahu relasinya seperti apa dan sebagainya gitu. Semuanya pakai GUID. Jadi primary itu pakai GUID. Jadi berapa karakter gitu kan. Nah dulu kejadian gitu, salah satu instansi ada yang mau ambil data dari SharePoint, ya kan? SharePoint pakai SQL Server, oh gampang, nanti gue tinggal query, coba aja query. Ini contohnya dia ada database konten di sini. Nah ini tabelnya aja udah nggak jelas dia ngomongin apa di sini. Contohnya user data lah. Saya pikir di sini ada username sama password kan ini ya. Ini ya, tanya aja isi apa. Nah itu saya begini. Quit. Nah, jadi gitu. Jadi semua file yang disimpan di SharePoint semua dalam bentuk blok disimpan di SharePoint dan yang itu jadi ya secure banget. Ada lagi? Sama lagi. Ini saya batasin 2 pertanyaan. Nah iya kan, berarti kan kalau ini kan maksudnya kan nge-remote server kan ya, yang speknya wow gitu kan. Nah kalau misalkan kita nih ingin mendalami SharePoint ini gimana kalau nggak ada? Nah bisa sebenarnya ya tadi saya bilang pakai VM ya, pakai Hyper-V. Biasanya kalau kita udah sebut ada Hyper-V itu, yang penting PC kita kuat nih speknya ya 16 GB lah ya, bisa beli yang udah murah memori kan.
Ya recommended sih pakai SSD, kalau nggak ada ya hard disk biasa ya.